Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menguraikan segala sesuatu yang terlindung di balik daun, tinggal di hunut bakal lamu di dalam proses perkawinan. Maka saya mulai dengan bertanya, hendak kemana hukum adat Melayu Jambi sekarang ini? Perkawinan anak Dr. Al Haris, Gubernur Jambi, Esi Risdianti dengan Muhammad Iqbal, prosesnya berlangsung tanggal 19, 20, 21 April 2024, merupakan lek terbesar dari keturunan Depati Sri Purwomanggalo Pemuja Alam Sungai Tenang, Depati Sri Bumi Putih Pemuja Alam sampai Depati 9 di Logo Pemuja Alam Tiang Pumpung, karena Esi Risdianti adalah keturunan dari ketiga Depati itu. Leknya gedang besar mewah, sampai-sampai dihadiri oleh mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yang Mulia Bapak Yusuf Kala dan para menteri. Kita mengetahui bahwa proses perkawinan adalah pertemuan budaya Melayu dan budaya Islam. Melayu adalah Islam, Islam adalah Melayu. Jadi, dalam proses perkawinan ini sangat disayangkan masih ada taka adat yang terlindung di balik daun, tinggal di hunut bakal lamu, belum dipungut dan dijemput. Tetapi tak buang jauh terkubur dalam, entah karena lupa atau memang tidak paham, wallahu alam. Maka itu kini saya mencoba untuk menguraikan proses perkawinan atau proses sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan nan terlindung di balik daun nan tinggal di hunut bukan lama tersebut. So perkara tentang mengundang orang tidak memakai celana sirih. Sejak ribuan tahun yang lalu sudah menjadi adat yang diadatkan dalam berlek. Bila orang mau berlek, maka dia harus bertatap muka datang ke rumah orang yang diundangnya. Akan tetapi sejak tanggal 1 Muharram 1908 atau tanggal 16 Juli 1502, Raja Melayu Jambi telah menetapkan celana sirih senampan adalah simbol keikhlasan jiwa raga orang Melayu Jambi. Maka sejak itu orang berlek boleh diwakili oleh celana sirih senampan dalam mengundang orang. Celana diantar oleh orang yang ditunjuk
maka dengan lapik puji oleh pragonya, dia mengundang orang untuk datang ke dalam lek. Cerano Srisnampan itu seolah-olah orang yang berlek itu suami istri telah datang ke rumah orang yang diundangnya. Tetapi kini kita orang Jambi mengundang orang untuk datang dalam lek sudah sangat melanggar adat yang diadatkan. Sudah tidak sopan lagi, sudah tidak beradat, sudah hampir dikatakan kurang ajar. Karena dibuat belangko undangan, tidak ditandatangani, tidak diparap, lalu diantar oleh jenang elok atau panitia ke rumah orang yang diundang tanpa perlu bertemu dengan nama yang tersebut dalam undangan tersebut, tapi cukup diletakkan di pagar rumahnya, kadang disisipkan di bawah pintu. Itu dalam mengundang, tidak memakai caranya sirih lagi. Mau kemana hukum adat Jambi ini? Kita mengetahui Cerano Srisnampan adalah perangkat hukum adat Jambi. Maka waktu melamar atau ulu anta wajib dipakai Cerano Srisnampan, simbol keikhlasan jiwa raga orang Melayu Jambi, yang ditetapkan oleh Raja Jambi pada tanggal 1 Muharram 908 atau 16 Juli 1502 saat dipadu adat dengan syarak di Bukit Seguntang dan dimasukkan dalam Perda nomor 1 tahun 1969 oleh pendiri provinsi. Tetapi kini Cerano sirih sudah dipakai lagi, sudah diganti dengan tepak sirih. Mau kemana hukum adat Jambi ini? Kalau Cerano sirih simbol jiwa raga orang Melayu Jambi, simbol orang yang hidup, yang punya hak dan kewajiban. Sedangkan tepak sirih simbol peti mati. Kalau orang mati tidak punya hak dan kewajiban, tapi itu dipakai oleh orang adat. Mau kemana hukum adat Melayu Jambi ini? Dua perkara, gadis tidak memberikan tanda pada saat pertunangan. Bila pasal berpacaran diketahui oleh orang tua, biasanya pihak bujang melamar si gadis. Ketika itu hadir kedua orang tuanya, hadir pemangku adat dan pemangku syarak. Di muka orang tua menyampaikan maksud untuk melamar gadis jadi istrinya. Bila lamaran diterima, maka status bujang dan gadis itu berubah menjadi beletame atau tukar tanda atau bertunangan atau perjanjian mau kawin. Maka perjanjian itu ada bukti, diserahkanlah bukti dari pihak jantan berupa benda berharga atau benda magis, dan pihak betina menyerahkan tanda yang dia suka berikan, apakah selimut tebal, apakah spray, apakah kain sarung, entah apa saja. Kalau ternak dipegang talinya, kalau manusia dipegang janjinya, tetapi harus ada bukti. Kalau di kemudian hari terjadi salah seorang ingkar janji, maka barang bukti yang dipegang itulah yang menjadi
tanda atau bukti di depan sidang peradilan perdamaian desa. Karena biasa orang bertunangan terjadi kegagalan demikian hari. Dalam adat disebut, baik yang diminta buruk nan datang, kencang putus kena tablit, untung habis pajo putus, karamu sudah. Maka kalau ada tanda masing-masing, kalau yang betino yang salah, so balik duo. Bila salah betino, artinya barang yang diterima, so balik duo. Dan barang yang diserahkannya, meh teluci pulang mandi, tebus tuntung di Geruman Gajah. Di samping dia dihukum dengan hukum adat. Demikian pula sebaliknya, bila si bujang yang mengurak janji, maka barang yang diterimanya dan barang yang diserahkan disebut dalam adat. So balik duo, meh teluci pulang mandi, tebu setuntung di Geruman Gajah. Ini kaidah hukum tidak bisa dibelah. Yang so untuk yang betino, meh teluci pulang mandi, tebu setuntung Geruman Gajah untuk jantan. Tidak ada hukum seperti itu. Tetapi sekarang bujang memberikan tanda, si gadis tidak memberikan apa-apa. Ini namanya merengkuh kayu nandak condong, meniti batang nantak rebah, sama bak si pungguk merindukan bulan. Kalau belakang hari si gadis kawin dengan bujang lain, tidak ada bukti bagi pihak bujang menuntut bahwa gadis itu adalah tunangannya, adalah ikat janji dengan dia. Baik dia menuntut di sidang peradilan perdamaian desa maupun menggugatnya di pengadilan negeri. Jadi dengan tidak diberi tanda, dengan tidak memberi tanda bujang kepada gadis, hanya bujang saja yang memberi tanda kepada gadis, gadis tidak memberi tanda kepada bujang, mau kemana hukum adat Melayu Jambi? 3 perkara. Gadis banyak pinta di Jambi ini. Padahal sudah ribuan tahun yang lalu sudah menjadi adat yang diadatkan di Jambi ini. Dahulu berlaku kawin jujur. Kawin jujur itu suami istri tinggal di rumah suami buat selama-lamanya. Maka ketika mau nikah, si bujang memberikan emas adat sejumlah uang yang besar, bisa ratusan juta, bisa ratusan tahil emas, bisa ratusan karat berlian, atau bisa ratusan kerbau. Pakaian selengkapnya, isi kamar selengkapnya yang diminta oleh pihak gadis. Ini saya lihat sendiri yang masih berlaku di daerah Aceh. Ada orang memberikan kerbau sampai 400 ekor kepada pihak perempuan. Di sana berlaku 2 sistem kalau di Aceh itu. Ada namanya sistem kawin akad, ada namanya sistem kawin jualan. Kalau kawin jualan artinya betina balik ke rumah gadis, ke rumah bujang, maka si bujang membayar kerbau ratusan ekor sesuai dengan permintaan. Kalau bujang balik ke rumah gadis, itu namanya kawin angkap, dia tidak perlu membayar. Nah gitu. Karena itulah kalau kawin jujur itu si gadis meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Bukan seperti orang Jambi sekarang kok minta maaf. Yang betina minta dinikahkan, minta maaf kepada bapaknya seolah-olah mau berpisah. Padahal dia sejak kawin sampai mati pun masih ikut orang tuanya. Ini keliru. Kalau kawin jujur iya,
Karena gadis itu mau berpisah, dia minta maaf kepada kedua orang tuanya karena ia akan berpisah dan ikut dengan suaminya. Nah sebaliknya, kaum jujur ini bukan main bangganya si gadis mendapat bayaran dengan harta yang banyak bernilai mahal dari pihak bujang sesuai dengan permintaannya. Sebagai pertanda, dia gadis ayu yang cantik, dia gadis yang bermartabat tinggi, yang berbangsawan dan mempunyai kemuliaan yang luar biasa. Hal ini pernah dirasakan oleh Raja Melayu Jambi sendiri. Karena dulu sistem kawin jujur ini terakhir berlaku di Istana Bayang Tembesi, negeri Temenggung Belah Mato. Temenggung Merah Mato, bapak dari Mayang Mangurai. Ketika Raja Melayu Jambi, orang Kai Hitam melamar Putih Mayang Mangurai, diminta oleh pihak Mayang Mangurai atau ayahnya Temenggung Merah Mato emas kawin kepada orang Kai Hitam atau emas adat atau uang adat. Apa yang dimintanya? Dia minta kepada orang Kai Hitam untuk membayar emeh selesung tusuk, selangan baju, seruih buluh telang, segantang kepala tumu. Artinya emas adat Mayang Mangurai, anak Temenggung Merah Mato yang kawin dengan Raja Melayu Jambi itu adalah emas adat atau uang adat yang termahal di Melayu Jambi. Kawin jujur itu memang memberatkan pihak laki-laki dan pernah dirasakan oleh orang Kai Hitam Raja Melayu Jambi. Maka ketika rapat adat Bukit Siguntang 1502 masih orang Kayu Hitam sebagai Raja Kerajaan Islam Melayu Jambi mengubah sistem kawin jujur dengan kawin semendo Melayu Jambi. Artinya mudah kawin tapi sulit bercerai. Jadi maka menjadi adat yang diadatkan kawin semendo itu. Suami wajib tinggal di rumah istrinya untuk selama-lamanya. Kawin semendo di Jambi ini sudah dipakai selama 537 tahun dalam hitungan tahun Hijriah sejak 1 Muharram 908 sampai 1445 Hijriah, atau sudah 478 tahun dalam hitungan tahun Masehi sejak tanggal 16 Juli 1502 sampai 2024. Pihak bujang hanya wajib membayar titian kejenang jembatan kerajo, yaitu anak elang nan 7, pinta pintu nan 3 guling, serta beras nan bacupak dan nan bagantang, terkecuali bila pihak bujang adalah orang yang kaya. Dia boleh menambah, boleh menyerahkan apa saja, dan boleh menanyakan apa yang diminta. Begitu dalam kawin semendo. Jadi kawin semendo tidak ada pihak laki-laki membayar mahal, terkecuali kalau dia suka. Maka itu sangatlah salah orang Melayu Jambi hari ini yang punya anak gadis meminta bayaran uang puluhan juta kepada pihak bujang, meminta barang mahal, barang berharga. Itulah namanya putih karena perak orang, kuning karena emas kanti. Memperlihatkan busuk kelangau, merendahkan martabat dan harga diri sendiri. Awak mau berlek mengawinkan anak, tetapi minta dibayar oleh pihak besan, minta dibayar oleh orang lain. Ya, kalau takut habis jangan berlek. Artinya
Kalau masih ada keluarga si gadis yang meminta bayaran mahal kepada pihak bujang seperti kawin jujur, mau kemana hukum adat Melayu Jambi sekarang ini? Berubah kawin sembando balik seperti kawin jujur. 4 perkara dalam menjadi penengah bukan pemangku adat. Perkawinan di Melayu Jambi adalah kawin sembando. Suami balik bertempat tinggal di rumah isteri. Suami ikut tinggal di tempat isteri, bukan isteri tinggal di tempat suami. Maka sejak awal pihak jantanlah yang aktif, sehingga sampai terjadi perkawinan. Inilah yang disebut dengan sigai nala enau. Ditandai dengan bujang bertandang ke rumah gadis, diterima si gadis dan keluarganya. Bujang memberi tanda syukur kepada gadis, gadis memberi tanda syukur sebagai balasan. Proses inilah yang disebut dalam adat Padang kepanasan, adat bumbun menyelaro. Bila kedua orang tua mengetahui dan menyukai keadaan ini, maka itu beralih dari urusan anak muda menjadi urusan orang tua. Maka disebut dalam adat kesan peknan muda, honing peknan tua. Maka keluarga bujang datang melamar si gadis melalui keluarganya, dan saat itu duduk pula pemangku adat sebagai orang yang berwenang. Tak kalau bukan pemangku adat yang menjadi penengah dalam melamar atau ulu anta, tetapi orang adat dan bukan diwakil oleh orang adat. Ini adalah aneh, karena pemangku adat seharusnya dia jadi penengah dalam melamar dan ulu anta. Dialah yang harus mengetahui status beralihnya orang bujang gadis melamar menjadi batunangan, karena hadirnya pemangku adat dalam ikat janji semayu batunangan disebut dalam adat terang dan tunai, yaitu syarat sah perjanjian kawin adalah antara bujang gadis adalah hadirnya pemangku adat. Jadi pemangku adatlah yang tahu persis status kedudukan mereka yang mau bertunangan ini, yang mau melamar, yang mau menerima lamaran. Dialah pemangku adatlah yang mengurungkan petang melepaskan pagi, tinggi mengadah rendah mengutung, kelam menyuluh terang menyigi. Dialah yang memberi kaji baco kepada warganya. Pemangku adat yang berwenang menjatuhkan sanksi hukum, bukan orang adat, tapi pemangku adat. Bila terjadi pelanggaran, maka pemangku adat dalam sidangnya menjatuhkan hukum, yaitu hukum adat. Bisa dia mengeluarkan orang bila orang tidak patuh pada hukum adat. Diberi bapak kepada harimau, bainduk kepada gajah, baayam kepada kuau, bekambing kepada kijang. Tidak diberi kaji baco, tidak diberi solusi. Kalau orang yang dihukum ini mau sedekah, tidak boleh dihadiri. Kalau dia sakit, tidak boleh dibesuk. Kalau dia mati, hanya fardu kifayah saja dari pemangku syara. Andai kata orang yang bertunangan ini adalah pejabat dan melanggar hukum, maka pemangku adatlah yang berwenang mengatakan gadingnya dipiuh, tanduknya dipatah, giginya ditanggal, belangnya dikikis, abunya dijentik, kukunya dicabut, hanyut diperenang, jatuh di pemanjat, gelar yang disandang, jabatan yang dipangku, dipaslah, dibabu hilang karena tersapu pesakonya. Jadi itulah perlunya pemangku adat yang berwenang menjadi penengah,
baik dalam melamar maupun dalam ulu antah. Sekarang pemangku adat berwakil tidak, berpesan tidak, baru manat bukan. Tiba-tiba orang adat menjadi penengah, malah ketua LAM menjadi penengah. Na'udzubillah, mau kemana hukum adat Melayu Jambi ini? 5 perkara. Tidak ada acara bertagih lagi sebelum akad nikah. Di masa lalu sebelum menikah ada acara bertagih sekelembagu. Karena dalam bertagihlah kita mengetahui bahwa pihak mama dari si gadis dengan cerano siri senampan dan keris kanti setio di atasnya, 7 pinta nan menagih sekelembagu gadis keponakannya kepada mama bujang selaku 7 kena nan membayar hutang keponakannya. Karena ponakan berajo ke mama, pihak mama bujang wajib membayar hutang mahar bujang keponakannya yang mau menikah. Acara ini luar biasa, salah satu acara adat yang sangat menarik di masa lalu. Saya mencintai hukum adat Jambi sejak tahun 60-an karena melihat acara bertagih ini. Karena acara bertagih ini di samping dijelaskan tutu galo dekat damping kalau ada orang yang menengahkan sirih karena terjadi kawin sumbang, dihukumlah di situ. Di samping itu kedua kelompok mama, pihak bujang dan gadis, seolah-olah bertengkar, seolah-olah mau berkelahi. Mereka begalah kato basilat lidah dengan petatah petiti adat kayak mau bercekak kebenaran. Maka dengan berbagai dalil adat dan alasan, mama pihak gadis menagih hutang janji yang baik kek bakarang pihak bujang. Dan begitu juga pihak mama laki-laki yang bujang, berbagai balih dan alasan pulo dia dari pihak mama bujang tidak mau membayar hutang, malah dia minta bukti surat perbukalo kalau dia ada hutang. Jadi seolah-olah tagalici hendak lepeh, tajemo hendak lari, mau lari dari tanggung jawab untuk membayar hutang. Tapi pada akhirnya disapik rai pemangku adat dengan bijaksana, dengan papatah petitih dan jangku adat, hutang keponakannya dibayar oleh mama dari pihak bujang kepada pihak mama kepada segadis. Itulah acara bertagih. Acara ini hampir punah di Jambi ini. Yang masih kuat adalah daerah Riau. Di sana disebut dengan Basi Sambau. Dengan tidak adanya acara bertagih dalam satu perkawinan, lalu kita bertanya, mau kemana hukum adat Melayu Jambi sekarang ini? 6 perkara gelar gedang dalam adat sudah berlaku selama 537 tahun dalam hitungan tahun Hijrah sejak tanggal 1 Muharram 908 Hijriah sampai 1445 Hijriah, atau sudah 478 tahun dalam hitungan tahun Masehi sejak 16 Juli 1502 sampai 2024, dan telah menjadi adat yang diadatkan oleh orang Melayu Jambi. Setiap hari orang adat mengatakan, kecik banamo gedang bagela, sekecik-kecik semantung baluka, bila babuah tanola gedang, sekecik-kecik orang bila lah nikah tanola gedang. Tapi na'udzubillah, orang adat di Jambi ini hanya pandai mengatakan tapi tidak berbuat. Allah menyebut dalam surat Shaf ayat 3 dan ayat 2 dan 3, lima taqulu ma la taf'alun. Sangat dibenci oleh Allah
kita mengatakan sesuatu, tapi kita tidak mengerjakan. Kita mengatakan kecil benamu gedang bagela, tapi kita tidak. Kecil kita beri namu, cuman gedang kita tidak berikan. Maka kecil benamu gedang bagela ini bukan seloku adat, tapi jangko adat, kaidah hukum adat. Kecil benamu gedang bagela, sekecil-kecil semantung baluka babuah tanola gedang. Sekecil-kecil orang bila nikah tanola gedang, itu bukan seloku adat, tapi jangko adat. Maka orang kecil di Jambi ini kita beri nama. Bila orang gedang harus dikasih gelar. Gedang dalam adat biasanya gelar ini diberikan waktu nikah. Karena nikah itu adalah berubahnya status remaja bujang gadis menjadi orang dewasa secara hukum. Bila telah menikah, walau umur masih 16 tahun, dia tetap dianggap dewasa. Bila dia melakukan kejahatan, dihukum seperti orang dewasa. Bila ada pemilu, dia mempunyai hak pilih. Tetapi kalau belum menikah, umur 16 tahun, dia melakukan kejahatan, dia dihukum setengah dari hukuman orang dewasa. Dan di saat pemilu, dia tidak mempunyai hak pilih. Itulah maka saat nikah orang diberi gelar. Boleh diberi gelar jantan betina. Karena kecek bernama gedang bagela tidak berlaku kepada jantan, tapi berlaku kepada jantan dan betina. Begitu juga sekecil-kecil semantung baluka bila babuah tanola gedang. Sekecil-kecil orang bila menikah tanola gedang berlaku bagi pihak betina dan pihak jantan. Begitu. Maka itu ketika menikah harus diberi gelar gedang oleh orang adat. Kalau tidak diberi gelar gedang, pertanyaannya, kapan orang Jambi ini gedang? Mau kemana hukum adat Jambi ini? Gelar adalah sebutan atau titel. Gelar adalah anugerah panutan non bendawi dari masyarakat hukum adat, diberikan kepada orang yang layak makan judu alo makan patut. Gelar itu sifatnya lestari atau abadi, dicuci sehabis air. Habis air sungai Batanghari, habis air di pucuk Jambi 9 lurah ini, gelar tidak akan hilang. Dikerik sehabis besi yang ada di bumi ini, gelar tidak akan musnah. Mejan tetegak, gelar boleh diwariskan kepada anak cucu. Tapi orang kawin tidak diberi gelar lagi sekarang ini. Mau kemana hukum adat Jambi? Kapan orang Jambi gedang? Bolak-balik saya mengatakan di dalam buku saya, mau kemana hukum adat di Jambi ini? Demikian yang dapat saya sampaikan. Tadinya memang saya berharap dalam perkawinan anak Pak Gubernur ini yang seperti ini kita angkat ke permukaan agar dapat disaksikan oleh orang banyak. Tapi ketika pembentukan panitia, ketika rapat-rapat kerja panitia, saya tidak datang karena saya umur 75 tahun ini agak susah karena ada semacam halangan yang menghalangi saya. Terutama pertengahan puasa saya diganggu kerongkongan saya oleh keladik bernama Mumu. Oleh karena itulah saya tidak datang. Walau saya sadar saya salah karena Esti bin Haris dengan Hes adalah lingkaran keluarga saya. Tapi apa boleh buat, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah saya paparkan segala nandape, sebaris dak lupa setitik dak hilang.
Ko ado nan talinung di balik daun. Tinggal dihunut bakal lamo. Bukan mamelau pane dilekuk. Bukan bakwa mandi bakumpai. Kok kurang suko ditukuk. Kok hapat suko diturang. Kok jarang suko disisip. Suko diuleh panjang di kampuh liba. Alam tekemang menyudahi. Tamat kaji kitab bilingkup. Tamat gayung pedang dilekak. Hikayat habis sengketo sudah. Sah samo balunjo batal samo diampang. Terserah kepada ombak dan bersabung angin dan papuhun. Di situ sisik telungguk tulang belambun. Yang tinggal untuk nan pandai. Titik air bisa bataup. Orang sekapal jadi tamenong. Dalam kelam elok belampu. Nan setitik jadikan laut. Nan sekapal jadikan gunung. Alam tekemang jadi guru. Balam terbang ke muka pintu. Padi sulit apo dimakan. Alam tekemang jadi guru. Bumi dan langit ada di dalam. Yang benar dari Allah yang Maha Kuasa. Yang salah dari saya Mukhtar Agus Khalid Esa. Kepada Allah saya mohon ampun dari segala dosa dan kesalahan. Ya Allah, jangan cabut nyawa saya sebelum Engkau ampuni seluruh dosa-dosa saya. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada nan sakti keramat mohon tabi. Ko ado nan telewat terlampau. Terlewat dalam bakato. Terlampau dalam melangkah. Kepada sesama insan mohon maaf dari salah kata dan perbuatan. Mari kita sama-sama berbangga hati dalam kemiskinan dan bermuka manja dalam kesulitan. Segala yang terjadi di antara kita, tersenggol waktu naik, tersikut di waktu turun. Maklumlah kita sama-sama penumpang perahu Melayu Jambi ini. Di saat badai datang menerpa, perahu kita oleng kiri dan kanan. Tanpa kita sadari, kita telah saling mengenal. Anggaplah itu adalah bumbu dari pergaulan hidup kita. Biarkan dia pergi bersama angin lalu. Hilang di bawah tebing runtuh. Hanyut di arus air kili. Kok ado mimpi buruk, gerak nan salah. Mari sama-sama kita buang dengan membaca surat Al-Fatihah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.